Om Swastiastu. Halo teman semua, hari ini saya berada di Tirta Taman Umbul, yang dimana kali ini saya akan mengupas sedikit sejarah dari Tirta Taman Umbul ini. Yuk kita simak videonya. Tirta Taman Mumbul berada di kawasan wisata Banyar Brahmana, Desa Sangeh, Kecamatan Ambian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Letaknya kurang lebih 1 kilometer dari objek wisata alam Sangeh. Bahkan, jika dari kota Denpasar, lokasi wisata dapat dijangkau dalam waktu kurang lebih 60 menit. Awal dari sejarah Tirta Taman Umbul, terdapat air yang keluar dari dalam tanah atau bisa disebut dengan kelebutan, sehingga terbentuknya sebuah danau kecil yang dimana bisa dibilang sebuah danau. Karena air yang terdapat di dalam danau tersebut merupakan air murni yang keluar dari bawah tanah. Pada awal mulanya, Tirta Taman Umbul digunakan masyarakat setempat sebagai pemandian umum dan juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti mencuci, minum, makan, beternak, dan lain sebagainya. Kemudian setelah beberapa lama ada sedikit demi sedikit perubahan karena pada sebelumnya masih sedikit sekali perawatan dan penjagaan terhadap tempat tersebut. Di Tirta Taman Mumul, terdapat pura yang terletak di sebelah utara yang bernama Pura Ulun Siwi, dan ada juga pura yang terletak di dalam danau. Pura yang terletak di dalam danau tersebut sudah ditemukan dari dulu kala yang bersamaan dengan danau tersebut, karena air tersebut sangat diperlukan untuk mengairi sawah, maka dibendunglah atau ditata lebih bagus lagi untuk mengairi sawah seluas 300 hektar. Nah, Tirta Taman Mumbul pernah mengalami perubahan sebelum tahun 2013. Sudah terdapat pancoran solas dan masyarakat merencanakan lagi untuk membangun daya tarik wisatawan asing yaitu waterpark. Namun, putra dari Ida Bagus Nyoman Seno menentang mengenai pembangunan tersebut karena sebelumnya ayah beliau lah yang mendirikan pancoran solas yang terdapat di Tirta Taman Mumbul yang terdahulu. Putra dari Ida Bagus Nyoman Seno yang bernama Ida Bagus Made Bawo yang ingin menyakralkan pancoran solas tersebut. Dulunya, di sana sudah terdapat pancoran solas yang pada zaman dulu sering digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Selain prosesi keagamaan, Taman Mumbul juga menjadi sumber pengairan bagi 300 hektar sawah subak di seputaran Sangeh. Air yang terdapat pada pancoran solas tersebut, sumber airnya berasal dari telaga. Namun, sekarang pancoran solas tersebut sudah tidak digunakan lagi, yaitu sebab telaga atau danau yang sifatnya untuk ritual keagamaan atau disucikan, jadi rasanya tidak etis jika dicampur adukan dengan keaktivitasan manusia yang khususnya melukat atau membersihkan diri. Nah, adapun pemikiran dari desa adat Sangeh yang dimana memunculkan ide untuk membangun sebuah pengelukatan dikarenakan sumber air yang ada di Taman Mumbul ini merupakan sumber air yang dipergunakan untuk pembuatan tirta untuk segala kegiatan upacara di desa Sangeh. Sekarang, pancoran solas tersebut sudah dibentuk di area di tengah atau istilah lain Madya Mandala, yaitu pada Agustus 2016 dibuatlah pancoran solas yang baru tersebut. Pada tanggal 12 Oktober 2016, pancoran solas tersebut diplaspas dan disakralkan. Saat ini, pancoran tersebut sudah banyak sekali pengunjung yang mendatangi baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing.
Seperti yang kita ketahui, pancoran Solas memiliki 11 pancoran yang mana setiap pancoran merupakan simbol dari kekuatan Tuhan. Ini merupakan simbol dari kekuatan Dewata Nawasanga yang menjadi 9 penjuru mata angin mulai dari pancoran yang paling kiri atau yang paling utara yaitu simbol dari Dewa Siwa, Dewa Sambu, Dewa Sangkara, Dewa Rudra, Dewa Maheswara, Dewa Wisnu, Dewa Mahadewa, Dewa Brahma, Dewa Iswara dan ditambah lagi 2 pancoran yaitu pancoran yang sebagai simbol kekuatan Dewi Saraswati dan Dewi Gangga. Sumber air dari pengelukatan ini diambil dari 3 sumber air atau istilah Balinya kelebutan yaitu yang pertama diambil dari kelebutan yang berada di sebelah utara danau atau kolam besar Taman Mumul. Nah, sumber air yang kedua yaitu berasal dari sumber air yang berada di dalam Pura Taman Pancaketirta yang berada di dekat lokasi pengelukatan. Terakhir adalah sumber air besar yang berada di sebelah barat danau di Taman Mumul. Dipilihnya Dewata Nawasanga dikarenakan memiliki filosofi sebagai 9 dewa atau manifestasi ide Sang Hyang Widi-Wasa, penjaga dan penguasa kesembilan penjuru mata angin untuk menjaga keharmonisan alam baik alam mikrokosmos maupun alam makrokosmos yang ada dalam tubuh manusia, menjaga kestabilan fungsi organ dalam diri manusia. Ditambah dengan Dewi Gangga yang memiliki filosofi sebagai Dewi kesuburan dalam hal ini adalah air dan ditambah dengan Dewi Saraswati. Dipilihnya Dewi Saraswati dikarenakan melambangkan ilmu pengetahuan yang cocok untuk para pelajar atau sisya yang sedang berjuang dan bergelut di dunia pendidikan untuk memohon penganugerahan ilmu pengetahuan. Terdapat pula pelinggih yang berada di area pengelukatan yaitu pelinggih Konco yang bersana Ratu Dewi atau Dewi Kuan Im dan juga Ratu Nyang Sakti. Nah, jadi tempat pengelukatan pancoran Solas di Taman Mumul tersebut dipercaya warga untuk menetralisir berbagai kekuatan jahat seperti ilmu hitam ataupun magic dan melebur pengaruh-pengaruh negatif dalam tubuh serta sifat buruk dalam diri kita. Nah, walaupun dalam dunia modern kekuatan ilmu hitam yang dilakukan orang lain masih banyak yang belum percaya keberadaannya. Nah, jadi sekian video sedikit dari saya tentang mengenai sejarah Tirta Taman Mumul. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.